Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan sidang bersama DPR DPD RI digelar hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan. Agenda ini digelar menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sidang menjadi momen penting untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga negara, sekaligus mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Sidang tahunan MPR diawali dengan pidato Ketua MPR yang menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan serta mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah. Ketua MPR menyoroti berbagai program prioritas yang kini menjadi fokus pembangunan nasional, mulai dari program makan bergizi gratis, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, hingga penguatan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan nasional. Kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin mengapresiasi besarnya alokasi belanja pemerintah pusat untuk daerah melalui sejumlah program prioritas. Namun Sultan meminta penyesuaian dana transfer ke daerah tetap mempertimbangkan kebutuhan layanan dasar. Sultan menegaskan dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran. Dana tersebut juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Sultan juga menyoroti soal otonomi daerah dan menyebut bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya saling bertentangan. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Presiden Prabowo Subianto kemudian menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota MPR, DPR, DPD, serta para tamu undangan. Presiden menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah didasarkan pada satu prinsip utama, yakni melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global. Presiden menyebut dalam 21 bulan masa pemerintahannya sejumlah target strategis mulai menunjukkan hasil. Salah satunya adalah pencapaian swasembada pangan yang disebut berhasil diraih hanya dalam waktu 1 tahun, melalui peningkatan produksi nasional, perbaikan distribusi, serta dukungan terhadap petani. Selain itu, pemerintah juga menyoroti penghentian impor sejumlah komoditas pangan strategis, pelaksanaan program makan bergizi gratis yang terus diperluas, serta percepatan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Presiden Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai hingga 6% pada akhir 2026.
Keyakinan ini didasari kinerja ekonomi pada semester pertama di tengah ketidakpastian global. Realisasi investasi pada semester pertama 2026, investasi mencapai 1.010 triliun rupiah dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61% dan semester pertama tumbuh 5,4%. Menurutnya, angka tersebut menjadi pertumbuhan kuartal dan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Namun, Presiden menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan investasi bukanlah tujuan akhir, melainkan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga menegaskan komitmen memperkuat sektor kelautan melalui pembangunan kampung nelayan modern di berbagai daerah guna meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, Presiden juga memastikan proses restrukturisasi badan usaha milik negara akan terus dilanjutkan agar BUMN semakin efisien, sehat secara finansial, serta mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Menutup pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan optimisme dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah akan terus melanjutkan agenda transformasi ekonomi dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional, kemandirian bangsa, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.